Peraturan KPU atas pendaftaran Gibran adalah kesengajaan terhadap pelanggaran kepastian hukum. Kebutuhan peraturan KPU mengatur penyesuaian dengan putusan MK tidak hanya kebutuhan administratif, tapi juga kebutuhan hukum pemilu agar tidak timbul kekosongan hukum pasca putusan MK. Perubahan PKPU 19 menjadi PKPU 2023-2023 yang telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi telah melewati batas akhir terhadap pendaftaran paslon dan verifikasi dokumen pasangan calon. Maka verifikasi terhadap Saudara Gibran Raka masih menggunakan dasar hukum nomor 19 2023. Tindakan Komisi Pemilihan Umum membiarkan Raka Gibran terus mengikuti tahapan pencalonan dalam proses pendaftaran dari verifikasi bakal pasangan calon merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum. Pak Bambang sebentar. Ya. Ini waktunya sudah 10 menit. Lewat 1 menit, 11 menit ya. Akan dihabiskan untuk keterangan ahli tanpa memberi kesempatan pendalaman kuasa hukum ataukah akan dibagi? Esensinya sudah bisa ditangkap sebenarnya kan, apa yang diterangkan saksi ini. Iya, maksimal 20 menit. Tinggal 9 menit untuk pendalaman kalau. Ya. Poin saya menyimpulkan adalah ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses penetapan Gibran sebagai cawapres bukan sekedar pelanggaran etika, tapi juga adalah pelanggaran hukum dan konstitusi. Catatan saya adalah kerangka hukum pemilu harus dijalankan secara konsisten dan tanpa kelalaian, serta tidak boleh diamandemen dalam jangka waktu tertentu sebelum pemilu. Perubahan persyaratan dalam waktu yang singkat di tengah proses pendaftaran mengakibatkan perubahan mendasar terhadap peta kompetisi pemilu 2024. Masuknya Gibran putra presiden menimbulkan ketimpangan arena kompetisi sehingga pemilu sebagai demokrasi prosedural mengalami disfungsi elektoral. Undang-undang pemilu mestinya tidak diubah di tengah pemilu agar terjadi kesempatan yang sama dan tidak ada yang secara spesifik diuntungkan oleh perubahan dadakan tersebut. Terakhir, putusan MK terdahulu yang memutus diskualifikasi peserta pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi pernah melakukan diskualifikasi terhadap calon bupati dalam putusan SELA nomor 145 PHP Bupati 19/2021 dalam kasus Pilkada Kabupaten Yalimo. MK memutuskan diskualifikasi juga terhadap pasangan Yusak Yaluo dan Yakob Weremba dalam kasus Pilkada Bovendigul nomor perkara 132 PHP 2022. Begitu juga dengan kasus Dirwan Mahmud dan Hartawan dalam nomor perkara 57 PHP 2008. Saya kira demikian keterangan saya yang mulia. Saya coba padatkan keterangan tertulis secara resmi sudah diserahkan kepada penasihat. Terima kasih. Kami, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.